Selalu menolongku, selalu menjagaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh datang menyembah Tuhan, kita boleh datang bersyukur kepada Tuhan, karena Dia baik dalam kehidupan kita. Satu minggu kita lewati, kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Sungguh besar setiamu.
kami Tuhan. Satu minggu kami lewati Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang terus menolong kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, di rumah kami masing-masing kami tetap menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau melawat semua jemaat-Mu Tuhan. Kau melawat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penghibur kami Tuhan. Engkaulah pelindung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap Tuhan memuji Engkau. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu berkuasa di atas kami Tuhan. Kami yang sakit Kau sembuhkan kami. Kami yang sedih Tuhan Kau hiburkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan kami semua. Berkati ibadah kami. Ibadah kami di rumah-rumah kami. Berkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Lawat kami semua Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Karena Kau berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari-hari yang kami lewati Tuhan, biarlah tetap kami bersandar dengan firman-Mu. Percaya bahwa firman itulah yang akan memberi kami kekuatan Tuhan. Yang menguatkan setiap langkah kami Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Biarlah semua jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan akan selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Janji-janji-Mu yang tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Kami boleh lagi bersekutu dengan-Mu walaupun dengan ibadah online raya ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi kami semua satu persatu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengajarkan kami. Biarlah Roh Kudus menegur kami. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami mengenai firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan ampunilah segala kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Yesus, dimanapun Anda berada saat ini, ya GBI, Jemaat GBI Sinta 78 secara khusus, dan juga Jemaat Tuhan pada umumnya dimanapun berada. Pada saat hari ini kita bersama-sama dalam ibadah raya online kita, yang mana saat ini tema kita mengenai bertumbuh dalam kuasa Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema ini merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalau kemarin pada hari Kamis kita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Yaitu di dalam Yohanes 14, di dalam perikop Yohanes 14, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan muridnya di sana. Tuhan Yesus tahu ada kegalauan, ada kegelisahan daripada murid-muridnya. Ada pertanyaan-pertanyaan daripada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan terjadi kegundahan terhadap murid-muridnya. Banyak pertanyaan daripada murid-muridnya pada saat itu. Ada pertanyaan dari Filipus, ada pertanyaan dari Thomas, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari Yudas bukan Iskariot. Dan Tuhan mengerti apa yang mereka inginkan. Tuhan mengerti apa yang menjadi kegelisahan mereka. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Demikian firman Tuhan, bahwa Yesus akan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita semua di sorga nanti. Dan Tuhan Yesus juga menjanjikan kepada kita, bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi juga kita semua, bahwa kita akan diberi penolong yang lain. Siapakah penolong yang lain itu? Ya, kita harus tahu bahwa penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Ya. Dan siapakah Roh Kudus itu? Kalau kita bicara Roh Kudus, itu artinya kita berbicara mengenai Allah Tritunggal. Saya mau menjelaskan secara sederhana mengenai Allah Tritunggal, dalam hal ini Roh Kudus ya. Di dalam Lukas 11 ayat 13, demikian firman Tuhan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Artinya apa, saudara? Artinya Roh Kudus itu berasal dari Allah itu sendiri. Bahwa Roh Kudus itu berasal dari sorga yang akan diberikan kepada kita umat yang percaya. Ya, Roh Kudus adalah berasal dari Allah Tritunggal yang memiliki kuasa, memiliki kemuliaan, memiliki keagungan yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya. Oleh sebab itu, Roh Kudus akan ada di dunia bersama dengan kita, di dalam hati kita sebagai apa? Dia adalah penolong yang ilahi. Penolong yang ilahi itu artinya adalah mempunyai unsur-unsur ketuhanan, mempunyai unsur-unsur kealahan. Dia sebagai pendamping ilahi, penasehat dan pengajar ilahi. Dan tujuan pekerjaannya di dunia ini adalah untuk melancarkan
karya besar Allah untuk mengajar dan memberi keselamatan kita sebagai umat manusia agar tidak jatuh lagi di dalam dosa, dan agar kita terbebas dari cengkraman dosa yang berasal daripada si jahat. Dan Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus buat kita semua pada saat sebelum Pentakosta. Ya. Lalu yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan Roh Kudus ini. Ini harus kita pahami, saudara. Apakah saudara sudah memiliki Roh Kudus dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah merasa bahwa Roh Kudus sudah memimpin kehidupan saudara sekalian? Bagaimana cara menerima Roh Kudus? Yang pertama adalah, langkah pertama itu adalah kita harus melakukan pertobatan terlebih dahulu. Ya, pertobatan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, demikian firman Tuhan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya gimana, saudara? Artinya adalah Roh Kudus itu akan kita terima apabila kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai pengampun dosa kita, sebagai juru selamat kita. Dan juga sebelum menerima Tuhan Yesus tentunya kita harus bertobat. Langkah pertama adalah kita harus bertobat. Kata bertobat itu berasal dari kata metanoia dalam bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir. Ya, dalam praktiknya pikiran kita harus berubah. Dari yang dulu kekejian menjadi kelembutan, yang dulu menjadi kekerasan sekarang menjadi kelemah lembutan, dan dulu tidak taat pada Tuhan sekarang harus menjadi lemah lembut dan taat akan firman Tuhan. Manifestasi dari arti bertobat itu adalah di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan demikian firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya arti bertobat itu adalah manifestasinya adalah seperti itu. Manifestasi kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi sudah kita tinggalkan. Manifestasinya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat dosa, melakukan sesuatu yang sifatnya perintah-perintah Tuhan. Itu yang harus kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang kedua, apabila kita ingin menerima Roh Kudus, adalah menerima baptisan kudus. Yang pertama itu adalah pertobatan. Syarat mutlaknya adalah pertobatan pertama, ya. Sehebat-hebatnya saudara, seberapa tingginya pengetahuan saudara, seberapa tingginya teologi saudara, apabila tidak ada pertobatan, niscaya Roh Kudus tidak akan bekerja buat saudara dalam hidup saudara. Maka dari itu yang pertama harus ada pertobatan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah menerima pertobatan, baru kita bisa menerima baptisan kudus. Menerima baptisan kudus di dalam Efesus 1 ayat 13, demikian firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Artinya saudara bahwa baptisan itu adalah suatu materai perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tanda sebagai kita diberikan suatu keselamatan. Tanda sebagai kita sudah dimenangkan. Tanda sebagai kita sudah lahir baru. Dikatakan firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga. Ada 2 kali dikatakan di dalam Dia kamu juga. Apa artinya saudara? Artinya bahwa di dalam kamu juga itu adalah bicara Dia itu adalah Roh Kudus. Kamu juga artinya roh kita. Artinya adalah Roh Kudus memberi kesaksian kepada roh kita, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Lalu dikatakan lagi, di dalam Dia kamu juga, artinya di dalam kesaksian Roh Kudus, di dalam rohmu, kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Artinya saudara, bahwa kita setelah melakukan pertobatan, kita harus menerima baptisan kudus, ya. Terutama buat adik-adik
yang sudah mulai dewasa, sebaiknya terimalah Roh Kudus dengan baptisan kudus, ya. Jangan ditunda-tunda. Biar iman saudara itu bisa bertumbuh. Biar pribadi saudara bisa mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi. Ya, dengan menerima baptisan Roh Kudus sehingga kita bisa lahir baru, didiami oleh Roh. Kehadiran Roh Kudus membuktikan bahwa kita telah menjadi milik Kristus. Itu yang kedua. Lalu setelah kita menerima baptisan kudus, lalu apa? Sampai situ sajakah? Ya tentu tidak ya. Yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Ya. Setelah kita menerima baptisan, kita harus bersikap aktif terhadap Roh Kudus karena kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita menghasilkan buah roh. Ada 9 buah roh. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Sebagai anak-anak Allah, setelah kita menerima baptisan, kita memiliki kasih karunia secara Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing kita, Roh Kudus akan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, agar kita dimampukan untuk melakukan atau menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Mengapa saudara kita harus menghasilkan buah roh? Karena itu adalah yang diinginkan oleh Allah Tuhan kita. Buah roh itu sebagai tanda bahwa kita itu tunduk dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya bahwa Tuhan menghendaki kehidupan kita itu bisa berbuah banyak dan menjalankan kehidupan kita yang berbeda dari sebelumnya. Memang sulit untuk melakukan buah-buah roh ini saudara. Ada 9 buah roh. Ya, kita harus melakukan satu persatu. Mungkin tidak bisa semuanya saat ini. Satu persatu saudara harus lakukan. Kalau di dalam saya mungkin saya masih kurang sabar. Saya harus perdalam terus kesabaran saya. Kesabaran berhubungan dengan penguasaan diri harus saya bentuk terus agar kita bisa menjadi orang yang sabar dan dapat menguasai diri kita masing-masing. Saudara harus merenungkan bahwa buah-buah roh itu penting. Itu sebagai tanda bahwa saudara telah menerima Roh Kudus. Lalu setelah kita menerima Roh Kudus dan melakukan buah-buah Roh Kudus, kita pun harus tahu karakter-karakter dari Roh Kudus. Dalam konteks kuasa Roh Kudus, yang penting adalah bagaimana kita merealisasikan kuasa ini. Ya, kuasa ini sungguh kuasa yang setara dengan kuasa Allah Bapa dan juga Allah Anak. Ada 3 hal dasar dari sifat Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga. Saya memberikan 3 saja karakter dasar dari sifat Roh Kudus. Ya, yang pertama yang ingin saya sharingkan adalah bahwa 3 karakter Roh Kudus yang mendasar. Satu adalah Roh Kudus sebagai pribadi yang menolong. Roh Kudus adalah pribadi yang menolong apabila kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 demikian firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Apa arti penolong yang lain? Artinya adalah penolong yang lain adalah Tuhan akan memberikan kita Roh Kudus. Nanti 10 hari lagi ya setelah kenaikan Tuhan Yesus kemarin hari Kamis akan terjadi hari Pentakosta. Nanti akan disampaikan oleh hambanya yang lain. Ya, bagaimana terjadinya Pentakosta. Tapi saat ini kita harus yakin percaya kita pun telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahwa Roh Kudus itu memiliki kuasa dan Dia mau menolong. Apa bedanya antara Roh Kudus dengan manusia, saudara? Bahwa Roh Kudus itu memiliki kuasa dan Dia mau menolong. Sedangkan manusia memiliki keterbatasan kuasa dan kadang mau menolong dan kadang tidak mau menolong. Sebagai suatu contoh ya, bila ada seseorang kena suatu penyakit, taruhlah saat ini yang sedang mewabah sakit
COVID-19. Mungkin secara manusia dia ingin menolong, tetapi dia tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Tim medis tidak punya kuasa, karena sampai saat ini ilmu medis belum sampai taraf untuk menyembuhkan penyakit itu secara cespleng. Mungkin kalau sekarang sudah ditemukan obat yang cespleng, orang udah nggak takut lagi, saudara, sama corona ya. Tapi sampai saat ini kita lihat belum ada obat yang cespleng. Keterbatasan kuasa dan keterbatasan menolong itu ada pada hidup manusia. Bahkan kadangkala punya kuasa dan punya kemampuan untuk menolong, tetapi tidak mau menolong. Itulah manusia. Berbeda dengan Roh Kudus. Berita baiknya Roh Kudus itu memiliki kuasa dan dia mau menolong saudara dan saya. Roh Kudus adalah suatu pribadi yang manis. Roh Kudus adalah suatu pribadi yang lembut. Dia mau menolong, dia mau menguatkan, menasehati umatnya, umat yang percaya. Apabila kita sungguh-sungguh meminta kepada Roh Kudus. Maka apabila kita tidak meminta, maka Roh Kudus pun tidak dapat berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Seringkali kita berdoa kepada Allah. Seringkali kita berdoa kepada Allah Anak. Itu nggak salah. Tetapi saat ini saya mau kasih tahu, ada satu step lagi yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita berdoa juga meminta kepada Roh Kudus. Ya. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Artinya apabila kita berdoa, meminta sesuatu, minta pertolongan kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kita juga meminta kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, lalu melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Kita tambahkan satu step lagi, minta pertolongan kepada Roh Kudus. Jangan batasi pertolongan dan kuasa dari Roh Kudus buat hidup kita. Itu yang pertama ya, Roh untuk Kudus sebagai penolong. Yang kedua, Roh yang mengajarkan kebenaran. Artinya adalah Roh Kudus itu mengajarkan kita jalan-jalan yang benar. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, demikian firman Tuhan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Amin, saudara. Artinya Roh Kudus itu akan memberikan suatu kebenaran, bukan kebenaran dirinya, tapi kebenaran Allah kepada kita, mengingatkan apabila kita sudah menyimpang ke kiri ke kanan, kita akan diingatkan. Suara hati kita, batin kita, roh kita diingatkan oleh Roh Kudus. Saudara pernah mengalami hal seperti itu, saudara? Bahwa dalam segala sesuatunya kadangkala seperti ada yang mengingatkan kita gitu. Saya pun demikian, kadangkala sering diingatkan seperti itu ya. Dan kadangkala roh kebenaran, sesuatu yang benar itu adalah menyakitkan. Sesuatu yang benar itu kadang justru membuat kita terpuruk. Ada suatu cerita suatu hal yang nyata beberapa bulan yang lalu, kalau saudara pernah mendengar berita bahwa ada seorang guru honorer yang dipecat karena dia telah berani menegur seorang kepala sekolah. Kenapa dia menegur? Karena kepala sekolah itu dan gerombolannya melakukan tindak korupsi. Dia berani mengatakan kebenaran. Dia berani mengatakan suatu hal yang benar di hadapan Tuhan, walaupun pada akhirnya harus berujung pada pemecatan. Ketika ditanya oleh wartawan, ketika ditanya oleh orang banyak, apakah dia menyesal dipecat? Guru honorer ini menjawab bahwa lebih baik dia dipecat daripada membiarkan kejahatan terjadi, karena hati saya tidak damai sejahtera. Saya bertanya-tanya dalam hati, siapakah yang mengajarkan dia bisa hati seperti itu? Pekerjaan susah, karena honorer, guru honorer, dan dia harus kehilangan suatu pekerjaannya.
Saya yakin percaya Roh Kudus yang memberikan, yang menaruh kekuatan buat dia. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kita tidak perlu takut karena kita memiliki Roh Kudus yang membimbing kita menuju kebenaran dan menyatakan kebenaran tersebut. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Kadang-kadang kita kalau membaca Alkitab, membaca ayat per ayat hari ini, mungkin kita tidak mengerti. Tapi apabila kita renungkan, beberapa hari kemudian tuh seperti ada yang terlintas itu. Ada yang memberitahu, oh artinya ini. Oh ternyata begini ya. Dengan suatu peristiwa kita jadi mengerti arti ayat-ayat tersebut. Itu adalah salah satu pekerjaan dari Roh Kudus, saudara ya. Kita membutuhkan peran Roh Kudus untuk membuka selubung yang menutupi mata hati kita, sehingga kita mampu dan dapat menemukan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Tanpa pertolongan Roh Kudus, mustahil kita akan mampu memahami kebenaran tentang Allah, karena kita memakai akal kita sendiri. Itu yang kedua, sebagai roh yang mengajarkan kebenaran. Yang ketiga, bahwa karakter Roh Kudus itu adalah karakter roh yang menghibur. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 6 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan, tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin, saudara, bahwa Roh Kudus juga mempunyai peran untuk memberi penghiburan buat kita semua umat percaya. Roh Kudus sebagai penghibur. Tuhan mengetahui bahwa kehidupan orang percaya pun kadang-kala mempunyai pergumulan. Tuhan mengetahui bahwa kita tidak terlepas dari permasalahan hidup. Selama masih ada daging kita di sini, tubuh kita di sini, kita tetap mempunyai masalah dalam kehidupan. Tuhan tahu itu. Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan Roh penghibur untuk memberikan kekuatan dan menghibur kita di saat-saat kita merasa lemah, di saat kita merasa tidak kuat, di saat kita merasa terpuruk. Tuhan tahu, makanya diberikan Roh penghibur. Roh Kudus itu menghibur kita dari apa? Roh Kudus menghibur kita itu dari kesukaran dan penderitaan. Bahwa Roh Kudus diutus untuk menjadi penghibur bagi kita, itu artinya bahwa orang Kristen pun mempunyai problem. Orang Kristen pun mempunyai kesedihan. Orang Kristen pun mempunyai penderitaan. Karena itu seringkali ya kita lihat ya, bahwa kita telah menerima Roh Kudus, bahwa segala sesuatunya tokcer, segala sesuatunya itu berjalan dengan beres. Itu salah, saudara. Ya, tidak seperti itu. Ya, kalau ajaran itu benar, maka kita tidak membutuhkan Roh Kudus lagi. Ya kan? Ya, penghiburan dari Roh Kudus tidak tergantung pada situasi, kondisi. Ya, ini bisa kita alami suatu penghiburan daripada Roh Kudus dikala kita sakit. Roh Kudus menghibur kita. Susah, miskin, menderita, mengalami problem, atau saat ini mungkin ya dirumahkan atau dipecat dari pekerjaan, tetap kita harus mempunyai penghiburan daripada Roh Kudus. Kita tetap meminta Roh Kudus untuk menghibur kita. Orang Kristen tidak anti terhadap masalah. Pasti mempunyai masalah, saudara dan saya. Dan Tuhan tahu itu. Ya, tujuan Roh Kudus itu dalam menghibur kita untuk apa? Ya, tujuan Roh Kudus dalam menghibur kita adalah sebenarnya bukan untuk menghibur kita, tetapi tujuannya adalah agar kita dapat men-sharingkan penghiburan juga buat orang lain. Ya. Kalau Roh Kudus hanya sekedar menghibur, apa bedanya sebagai sekedar hiburan? Kalau saudara ingin hiburan bisa nonton TV atau medsos dan lain sebagainya.
itu hiburan. Tapi roh penghibur bukan berarti sebagai hiburan, tapi ada maksud Tuhan ketika Roh Kudus menghibur kita. Apa maksud Tuhan? Ya, Allah tidak menghibur kita supaya kita merasa nyaman, tetapi juga bisa menjadi penghibur. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Artinya roh sebagai penghibur itu adalah kita sebagai kesaksian hidup. Orang bisa melihat kita susah, orang bisa melihat kita menderita, tetapi orang lain mungkin mengatakan, orang itu walaupun susah tetap ada damai sejahtera. Orang itu walaupun dalam dirudung masalah, dia tetap semangat. Orang itu dalam keadaan pergumulan yang hebat, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam roh penghiburan. Ya, roh sebagai penghibur dalam diri saudara dan saya. Yakin percaya, apabila kita meresponi firman Tuhan, bahwa Roh Kudus itu sebagai partner kita, saya yakin percaya hari lepas hari kehidupan kita akan lebih baik. Ya, saya akhiri bahwa saya resumekan bahwa bagaimana tadi caranya untuk mendapatkan menerima Roh Kudus. Yang pertama adalah, langkah pertama adalah pertobatan. Ya, mau tidak mau harus dari pertobat dulu dimulai. Ya, yang kedua adalah menerima baptisan. Ya, baptisan kudus sebagai suatu materai bahwa kita telah diselamatkan, sebagai materai bahwa kita menjadi anak Allah, di materai sebagai kita lahir baru. Yang ketiga, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Ini penting saudara sebagai orang Kristen ya. Kita harus menghasilkan buah-buah roh. Kalau saudara dan saya tidak menghasilkan buah roh, apa bedanya dengan tetangga kita yang lain? Ya, buah-buah roh ini harus kita hasilkan di dalam Roh Kudus. Ya. Lalu apa sih kepribadian atau karakter Roh Kudus dalam hidup kita? Saya ambil 3 karakter Roh Kudus. Yang pertama adalah pribadi yang menolong saudara dan saya, menolong pergumulan saudara, memberikan kekuatan buat saudara, memberikan suatu kuasa buat kita. Kita harus melibatkan Roh Kudus dalam segala doa kita, bahwa sesungguhnya kuasa dan juga pertolongan Roh Kudus itu adalah setara dengan pertolongan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya, yang kedua adalah roh yang mengajarkan kebenaran. Jadi apabila kita melakukan suatu hal yang kebenaran, walaupun orang lain mungkin dianggap kita remeh, dianggap orang lain kita itu salah gitu ya, melakukan sesuatu yang benar, tapi percayalah, kebenaran yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan kita. Yang ketiga adalah sebagai roh penghibur. Roh penghibur itu artinya bahwa Tuhan tahu bahwa kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Kita mempunyai suatu yang namanya problem-problem hidup. Kita mempunyai suatu pergumulan hidup. Tuhan tahu itu, makanya diberikan Roh Kudus sebagai penghibur saudara dan saya, agar kita kuat, agar kita tetap semangat, agar kita dapat melebihi dari orang-orang dunia untuk kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang telah kita terima dari Allah Bapa, kita responi dengan baik dan benar, bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus berperan aktif. Roh Kudus dan roh kita harus saling berkomunikasi, harus saling mendengarkan, biar hati kita tidak menjadi gelap, hati kita menjadi lembut, hati kita diubahkan, dan hari lepas hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu yang begitu indah buat kami semua. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menaungi kehidupan kami, memberikan kami masukan-masukan, nasihat-nasihat, teguran-teguran buat kehidupan kami. Biarlah hati kami gembur Tuhan untuk terus melaksanakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membantu kami sebagai penolong kami dan juga sebagai penghibur kami dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah menjadi rema buat kehidupan kami. Biarlah menjadi terang
terang buat jalan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Ferdinand Tarigan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga, dan kami jemaat Tuhan diberkati Tuhan pada pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita, saya mau menyampaikan bagi semua jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, boleh mentransfer di WhatsApp jemaat, sudah diberikan nomor rekeningnya. Bagi jemaat yang bisa memberkati gereja Tuhan, silakan mentransfernya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa syafaat. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan.
kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menikmati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau melawat setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan yang sudah memuji Engkau Tuhan. Engkau boleh memberkati semuanya Bapa. Kami percaya rumah-rumah kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun Tuhan orang-orang yang mendengarkan pujian, dimanapun orang-orang mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan di setiap jalan kami Tuhan. Engkau boleh memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus melayani Engkau Tuhan dengan penuh urapan daripada Engkau Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan buat semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati masa muda mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Apapun yang direncanakan oleh hamba-hamba-Mu, oleh para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau boleh memberkati Bapa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang turut mengambil bagian Bapa, bahkan yang tidak melayani Bapa. Kami percaya di rumah-rumah mereka Tuhan Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Sinta 78 Tuhan. Berkati Bapa, biar senantiasa dalam setiap pekerjaan, usaha, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang melindungi mereka, dan jauhkan mereka dari sakit penyakit apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu, gembala sidang kami Tuhan, Bapak Medi Lombogia Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-Mu Bapak di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan terus mengurapi hamba-Mu di dalam penggembalaan di jemaat-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa bersama dengan keluarga Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha. Biarlah senantiasa khusus dalam pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Medi Lombogia. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, bahkan yang mendengarkan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Engkau menjaga setiap anak-anak-Mu, Engkau menjaga setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus-virus apapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan di rumah-rumah mereka Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan mereka. Mereka yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kelegaan bagi mereka. Mereka yang susah Tuhan Kau berikan penghiburan. Mereka Tuhan yang memiliki kelemahan Tuhan Kau beri kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Berkati pekerjaan keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun biarlah semua jemaat-Mu terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dan Engkau buka jalan setiap yang mereka rencanakan Tuhan, yang mereka gumulkan Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun bulan Mei ini Bapa. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau tambahkan hikmat Tuhan. Dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, bertambah hikmat dan urapan Tuhan atas mereka. Bahkan mereka semakin kuat di dalam Engkau, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu terus diberkati oleh Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan buat para medis Tuhan yang saat ini Tuhan berjuang Tuhan untuk
orang-orang Tuhan yang terkena COVID-19 Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau melawat mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan senantiasa Bapa. Biarlah setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang mengalami hal-hal yang tidak baik Tuhan, bahkan yang sudah merasakan bagaimana lawatan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah setiap virus-virus yang menghinggap mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Bangsa kami adalah milik-Mu Tuhan, Engkau naungi bangsa kami Tuhan. Biarlah virus COVID-19 ini dapat berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh dunia mengalami hal Tuhan yang tidak menyenangkan, tapi kami percaya ada rencana-Mu yang indah atas bangsa kami. Buat dunia ini Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Kami percaya sungguh Tuhan, pada pagi hari ini, inilah doa kami kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu menyertai kami sepanjang hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau menerima berkat daripada Engkau. Haleluya. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, saleh-saleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allahmu. Angkatlah kedua tanganmu, amini dan imani janji berkat yang telah Tuhan sediakan buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian, mulai saat hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari yang kita yang percaya dan telah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Cinta 78, kita kembali bertemu dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Inilah hari yang ketiga kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Biarlah setiap jemaat terus antusias, tetap terus bersuka cita, karena masih ada 7 hari ke depan untuk kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi, kami mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat untuk terus bersuka cita, terus berpengharapan di dalam Tuhan dalam menantikan pencurahan Roh Kudus pada Minggu 31 Mei 2020. Kita akan membuka puasa secara bersama-sama melalui video call dengan aplikasi Google Meet. Sekali lagi, Jemaat Cinta 78 tetap bersuka cita, tetap bersemangat. God bless you.